Halo para penggemar dan sahabat Suyanto.id. Kita ketemu lagi saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Plus bahagia tentunya. Nah, kita berada di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Alhamdulillah kita punya tamu tokoh muda Islam yang kita tidak asing lagi, Profesor Dr. Abdul Mukti. Beliau adalah Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah dan juga Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, plus juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak aktivitas beliau, menulis buku, menulis di koran, ceramah-ceramah dari Sabang sampai Merauke, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau kita sebutkan, kita nggak jadi ngobrol itu nanti, karena banyaknya aktivitas dan karya beliau. Assalamualaikum, Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Atas kehadirannya Prof. Mukti. Saya kira kok kalau panggil Prof ada terhambat ini anunya. Iya, terlalu kesannya tua juga. Nah, saya manggil Mas Mukti aja lah. Ya betul, lebih nyaman bagi saya Pak Yanto. Alhamdulillah. Oke, Mas Mukti, kita kan Ki Hajar Dewantara itu memberikan konsep tripusat pendidikan yang penting yang akan berpengaruh pada proses dan hasil pendidikan kita. Antara lain adalah pusat yang ada di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, saya kira harus waspada pusat satu lagi yang baru datang, yaitu media sosial, yang itu tidak kalah pentingnya terhadap pusat-pusat yang lain di dalam mendidik anak-anak kita dan bahkan mendidik masyarakat dan netizen. Bagaimana tanggapan Prof. Mukti? Mas Mukti. Kalau disebut Prof harus bersama tunjangannya soalnya. Ya betul. Yang pertama saya kira begini Pak Yanto, memang teknologi itu perangkat yang dia memiliki dua sisi ya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan teknologi itu memang pada awalnya kan alat ya, itu murni device, alat yang diciptakan oleh manusia untuk membantu mereka mengerjakan berbagai hal yang secara fisik tidak mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi awalnya memang teknologi itu purely a tool, dia device yang memang dibuat untuk kepentingan melayani manusia. Tapi ada tulisan menarik dari Armahdi Mezar itu, pemenang hadiah Nobel itu, yang dia sempat menyebut bahwa ya pada awalnya memang teknologi itu alat, tapi dalam perkembangannya dia terus berevolusi sampai dia menjadi organisme tersendiri. Jadi teknologi itu tidak hanya sebagai alat, tapi lama-lama teknologi itu menjadi juragan, menjadi bosnya manusia. Jadi Pak Yanto ini kalau saya tanya berapa nomor HP saya, itu mungkin nggak tahu. Ya. Langsung kemudian tanya di HP-nya nomor saya berapa. Dan banyak hal yang memang karena dia menjadi organisme tersendiri, dia juga tidak sekedar membantu manusia, tapi juga bisa mereplace manusia. Jadi banyak hal yang awalnya dikerjakan manusia itu kemudian di-replace teknologi, bahkan kemudian banyak hal dalam teknologi itu yang memang dia sengaja dirancang oleh orang untuk bisa mengerjakan banyak hal yang manusia malah tidak mampu mengerjakannya. Misalnya dia seperti bisa membaca pikiran kita ya. Kalau kita menulis misalnya pakai teknologi yang agak canggih, gadget kita itu kan dengan text prediction itu bisa membaca setelah kita menulis pendidikan itu nanti belakangnya itu akan sudah ditawari beberapa tulisan yang atau kata yang mungkin akan digunakan oleh penulis itu. Paling kalau kita buka email ya, kita nulis di email kan juga text prediction itu tidak sekedar mengoreksi kata yang benar, tetapi juga kalimat-kalimat yang
yang seharusnya digunakan. Nah, karena itu maka pada sisi yang ini kita sebut sebagai sesuatu yang positif ya. Termasuk misalnya bagaimana banyak hal itu bisa dikerjakan oleh teknologi dan itu semua memang temuan manusia, tapi awal-awalnya manusia kemudian dependent on gitu. Manusia kemudian bergantung pada teknologi itu. Dan dia tidak kemudian sekedar mereplace manusia, tapi menjadi juraganya manusia. Jadi kemudian menjadi juraganya manusia. Nah, karena itu memang ya teknologi itu kemudian juga ada sisi-sisi yang negatif. Nah, sisi-sisi yang negatif itu ketika kemudian konten-konten yang ditampilkan dalam berbagai media online misalnya, itu memang konten yang tidak edukatif. Karena memang seperti ada tulisannya Smith ya, yang The New Digital Age itu, mantan direktur Google yang kemudian keluar itu kan dia dalam buku itu menyebut bahwa tahun 2025, 4 tahun lagi ya Pak Yanto ya. 85% manusia itu kan akan terkoneksi dengan internet. Dan itu memang tidak sekedar shifting the way we interact gitu, menggeser bagaimana kita berinteraksi, tapi juga kemudian memang pada level yang lebih tinggi itu juga changing our life gitu. Itu juga kemudian merubah kehidupan kita. Ya. Yang memang dalam konteks perilaku manusia itu beberapa tulisan yang berkaitan dengan teknologi itu memang mengharuskan kita untuk melakukan refleksi yang serius bagaimana teknologi itu memang menjadi bagian yang bermanfaat. Pertama dari sisi pemikiran itu ada buku judulnya Shallow ya. Shallow memang kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang kita lihat kan, orang sekarang cenderung berpikir eklektik. Ya. Berpikirnya dangkal, diajak berpikir filosofis itu asbora weruh angel lah kira-kira begitu. Orang itu berpikirnya dangkal, sangat jangka pendek, dan menurut saya memang itu juga dampak dari bagaimana teknologi bisa memberikan informasi kepada kita dalam waktu yang sangat singkat, sehingga manusia itu kemudian cenderung menjadi lebih tidak sabar dalam era sekarang dan tidak berpikir secara mendalam, apalagi yang sifatnya reflektif filosofis itu. Nah, kemudian yang kedua juga ternyata manusia tidak semakin cerdas ya di era yang serba teknologi itu. Selain karena efek shallow itu, mereka ini kan sebenarnya sudah punya persepsi mengenai sesuatu, sehingga ketika dia akses misalnya informasi yang ada di internet itu kan dia tidak mencari kebenaran, tapi dia mencari pembenaran. Itu ada bukunya Ford ya tentang A World Without Mind gitu. Itu keras sekali buku itu. Mengkritik bahwa di era sekarang ini ternyata orang itu makin dedel ya, makin dull itu, makin dull, makin dedel. Mungkin dedel itu dari bahasa Inggris dull itu kali ya. Iya. Makin dedel kan orang itu. Sehingga ya menyebut di situ karena kemudian orang itu juga semakin tadi berpikirnya dangkal, kemudian dedel itu atau dull itu, kemudian muncul di mana teknologi itu juga bisa secara sistematis digunakan orang untuk misalnya menggiring opini dan membangun image yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Jadi kalau dulu ada problem ya yang sudah agak lama nih, Twenge itu menulis buku judulnya Narcissism Epidemic. Gitu. Ya. Teknologi itu ternyata membuat orang itu semakin narsis. Gitu. Apa-apa ditampilkan, apa-apa difoto, dan yang nggak penting-penting difoto, semakin narsis. Saya juga. Tapi ternyata di bukunya Ford itu dia menyebut ada sebuah virus baru, namanya virality virus. Ya. Jadi ada virus viral, yang orang kemudian begitu pragmatisnya, nggak apa-apa, yang penting viral, yang penting penontonnya banyak, dan kadang-kadang virality ini atau
ya popularitas virtual itu kemudian digunakan orang sebagai bagian dari mata pencaharian. Nah, ya. Nah, jadi orang itu sekarang kerjanya itu ya hanya upload, kemudian ngisi konten-konten, yang penting ditonton oleh banyak orang, dia tidak berpikir itu mendidik atau tidak. Ya, itulah. Nah, inilah sisi negatif dari viral itu, virus itu gitu. Akhirnya dia bikin ya tayangan-tayangan yang ya tidak seharusnya di-upload, kemudian dialog-dialog yang dia tidak memperhatikan siapa penontonnya dan seterusnya itu, yang memang ini bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Kalau tadi Pak Yanto mengkaitkan itu dengan makhluk baru yang kemudian memang kita sebut sebagai mungkin salah satu pusat pendidikan atau alternatif pendidikan yang memang dia bisa negatif, bisa juga positif. Nah, karena itu terhadap sisi positifnya ini memang harus kita perkuat, tapi sisi negatifnya ini juga harus kita antisipasi. Karena kan tidak mungkin anak-anak kita ini kita jauhkan dari teknologi. Ya. Itu tidak mungkin, itu kan sebuah keniscayaan. Tetapi bagaimana kemudian mereka bisa memiliki apa yang saya sebut dengan kecerdasan apa istilahnya, kecerdasan kecerdasan teknokratik, tepat ya istilah ini ya. Ya. Jadi kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan teknologi itu dengan benar. Kemudian yang berikutnya dia menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab, dan kemudian dia memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Nah, disinilah kemudian dunia maya itu kan menjadi bagian dari pertarungan berbagai hal. Dan karena menjadi pertarungan berbagai hal, maka ya sebenarnya kan orang mencari apapun tersedia di situ. Iya. Nah, karena itu maka kecerdasan dan tanggung jawab inilah yang sebenarnya menentukan bagaimana teknologi itu bisa berdampak positif dalam kehidupan diri kita dan dalam kehidupan anak-anak kita. Kira-kira begitu Pak Yanto. Ya, ya, luar biasa perspektifnya Mas Mukti tadi telah diberikan kepada kita semua, dan saya kira yang dikatakan kecerdasan teknologi itu mungkin berupa literasi ya, literasi teknologi, dan Iya, betul. Ya. Perlu diberikan kepada orang tua, siswa, agar mereka bisa memilih sumber-sumber konten-konten yang sekiranya bisa mendidik, bisa mencerahkan. Tidak asal konten yang kata Mas Mukti tadi asal banyak pengikutnya, dan saya tahu bahwa konten-konten yang tidak mendidik itu justru diikuti banyak orang. Baru ditayang seminggu sudah 10 juta Mas Mukti yang ikut. Nah, ini kan gimana kita orang tua ini menghadapi hal itu? Ya, memang ini juga bercampur dengan pragmatisme ya Pak Yanto ya. Ya. Jadi ternyata cari duit yang mudah itu ternyata dengan cara bikin situs-situs yang seperti itu. Kita ini sebagai akademisi di kampus untuk mendapatkan gaji dalam jumlah tertentu harus nunggu sebulan. Ya. Harus menunggu sebulan. Tetapi ini mereka bisa harian dan itu pendapatnya bisa miliaran. Ya, betul. Sehingga kemudian memang ini menggoda banyak orang, dan karena itu menurut saya memang kecenderungan seperti ini dalam konteks tertentu memang harus ada regulasi ya, menurut saya harus ada regulasi. Dan yang saya tahu kan YouTube dan sebagainya itu kan juga tidak terkena misalnya undang-undang penyiaran, tidak kena. Ya. Kalau misalnya dia tidak istilahnya menista orang lain atau ada hal-hal yang sifatnya insulting orang lain, itu kan juga tidak bisa dikenai misalnya dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Ya. Saya hanya ngajak orang ngomong soal ini kok dia bicara sendiri-sendiri, dia bicara dirinya sendiri dan saya hanya menampilkan misalnya. Nah, karena itu menurut saya memang harus ada dari sisi teknologi itu, misalnya filtering ya. Ya. Misalnya filtering untuk misalnya dialog-dialog tertentu itu kan bisa diatur supaya dia tidak muncul otomatis kepada publik. Ya, betul. Ya. Atau yang kedua misalnya siaran-siaran yang sifatnya live streaming itu juga perlu diatur juga menurut saya, supaya
ada dimensi di mana memang hal-hal tertentu itu disensor itu, dan sensor itu kan bisa oleh provider sendiri. Menurut saya itu bagian dari yang berkaitan dengan regulasi. Karena kalau tidak ya memang ini akan los-losan begitu, akan los-losan, dan akibatnya memang kita bisa saja loh secara jangka panjang itu kita bisa mengalami lost generation kalau ini dibiarkan. Nah, kemudian yang kedua ya memang harus ada, tidak harus counter ya, tetapi mungkin balance gitu. Ya. Jadi bagaimana kemudian kalau ada yang mengisi yang seperti itu, kita juga menampilkan yang sebagai alternatif lah, sehingga dengan banyak alternatif itu orang bisa punya pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu memang harus ada direction, harus ada bimbingan dari orang tua, bimbingan dari guru, dari dosen, juga mungkin dari para pendidik pada umumnya untuk bagaimana agar ini lebih selektif. Karena untuk hal yang sifatnya misalnya posting-posting di Pak Yanto ini juga aktif di medsos ya, aktif di Twitter, di Instagram atau di Facebook itu, ya. Untuk kata-kata tertentu itu dia bisa langsung disensor. Ya, betul. Gitu. Saya pernah menggunakan kata menyebut nama tokoh tertentu, itu kemudian yang tokoh tertentu itu diidentikan dengan jaringan terorisme, itu ya. Saya langsung mendapat peringatan dari Facebook. Anda terancam untuk kami suspend gitu, kami keluarkan karena ada pernyataan yang begini gitu. Wah, saya mikir saya ngomong apa ya gitu. Nah, maksud saya pada konteks yang lainnya itu kan bisa dilakukan ya. Sebenarnya. Sehingga ini memang harus ada kesadaran kolektif ya, terutama bagi public figure yang memang punya pengaruh besar karena popularitasnya. Kemudian yang kedua ya dia juga mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatannya itu, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, ini menurut saya harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita sebagai orang tua, sebagai public figure untuk memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik bagi mereka yang mengakses media-media kita itu. Ya, kita berbagi-bagi. Jadi kita bagi aja ngopiak-ngopiak Mas Mukti supaya orang sadar. Jangan biarkan anak-anak kita untuk akses kepada media sosial yang inspirasinya itu tidak mendidik. Padahal dari puluhan juta yang konten yang tidak begitu mendidik itu, saya yakin itu ada para mahasiswa kita. Karena berhari-hari diberikan informasi yang seperti itu bisa jadi merusak imajinasi mereka. Padahal imajinasi itu adalah sangat penting di dalam pengembangan sebuah teknologi ke kita. Nah, ini saya kira saya sepakat dengan Mas Mukti tadi, ada regulasi. Kalau nggak ada regulasi, ini saya kira semakin hari semakin jauh, dan kata-kata vulgar itu hampir setiap saat diucapkan di media sosial. Karena kita kan selalu mendengar dan akan menjadi meniru dan memodel mereka. Nah, ini yang sangat bahaya. Dan itu bisa diulangi kapan saja. Iya. Bisa diulangi kapan saja. Jadi sebuah tayangan itu bisa ditonton berulang-ulang sekehendak dia kan, karena sudah tampil gitu. Ya. Dan bahkan menurut prediksi saya 15 tahun ke depan TV itu sudah nggak akan ditonton orang karena tidak individualized. Bahkan sekarang acara TV juga dipindahkan ke media sosial. Iya, betul. Pergeseran yang luar biasa. Iya. Jadi sekarang ini TV sudah mulai megap-megap. Jadi memang itu sangat besar biayanya dan semakin tidak banyak penontonnya. Ya, betul. Ukurnya itu agak gampang, misalnya ini agak personal ini. Kalau misalnya saya habis acara di TV gitu, itu kan dulu biasanya langsung banyak yang komen tang ting tung gitu. Bahkan kadang-kadang acara belum selesai juga sudah banyak yang WA gitu. Nah, sekarang ini nggak banyak yang begitu Pak Yanto. Ya, ya. Tapi begitu saya buat status misalnya di Instagram gitu, itu dalam hitungan detik
itu sudah langsung viral itu. Apalagi Iya. kalau yang kontroversial gitu ya, atau yang sangat sangat timely gitu, sangat sangat aktual dan ditunggu banyak orang. Itu langsung itu. Iya. Nah, itu pengaruhnya luar biasa. Misalnya ketika ada peristiwa kecil ya yang pada saat penunjukan kabinet Indonesia Maju itu saya menyatakan tidak bergabung itu dalam hitungan detik begitu diupload di IG saya itu sudah langsung Betul. luar biasa itu. Sudah langsung ribuan gitu. Nah itu kan masyarakat bisa menjawab walaupun tanpa tanya Mas Mukti. Di grup Iya, saya betul. itu ada yang yakin ini akan jadi ini, Mas Mukti akan jadi ini. Eh, Lalu jawab saya gampang aja. Lalu cut and paste dari Instagram Mas Mukti itu sudah merupakan jawab yang luar biasa. iya. Jadi artinya memang ini akan menjadi tempat di mana orang itu mendapatkan dan mencari informasi secara sangat mudah dan secara sangat cepat gitu ya, instan itu, Ya. mudah dan cepat itu. Dan apalagi kalau itu memang dari sumber yang resmi, itu kan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Dan karena itu memang ya dunia masa depan itu adalah dunia yang memang akan bergeser ya dari dunia yang nyata ke arah dunia yang maya itu. Jadi yang maya itu sekarang jadi nyata. Nah, iya. Asal tidak bergeser. Yang hoax itu yang benar. Nah, itu makanya yang ditulis Nicole ya, The Death of Expertise itu memang akan menjadi bagian dari tantangan kita ke depan ya, ketika orang itu, saya misalnya ketika mau mencari obat itu nggak perlu datang ke dokter ya, kita download aja obat untuk ini nanti dia ada gitu. Sepanjang obat itu obat bebas yang tidak harus dengan resep dokter, itu kan bisa langsung kita beli sendiri tanpa harus tanya kepada dokter. Misalnya begitu. Dan itu akan menggantikan peran dari para apoteker itu pada level tertentu. Jadi anak cucu sekarang harus mikir mau sekolah ke apoteker masa Iya. Dan kelebihannya lagi Pak Yanto itu juga tidak terbatas oleh jarak dan bisa mengatasi constraint waktu. Iya. Jadi kalau misalnya saya ngisi ceramah via Zoom gitu ya, penyelenggaranya mungkin satu daerah di mana di Sumatera begitu, tapi pesertanya itu bisa seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia. Atau saya pernah ceramah di alumni SMA 3 Jakarta. Itu ternyata pesertanya itu ada yang dari Kanada, ada yang dari New Zealand, ada yang dari Singapura, dan banyak lagi yang dari luar negeri, diaspora lulusan sekolah itu. Dan kemudian itu bisa terkoneksi dengan begitu mudah dan begitu cepat. Sehingga ini akan menjadi tren di masa depan. Sehingga kebijakan pendidikan kita dalam banyak hal memang harus mengantisipasi kecenderungan perubahan ini. Ya. Jangan-jangan nanti juga sekolah itu dalam bentuk bangunan gedung itu memang tidak lagi diperlukan. Ya. Ya. Jadi sekolah nanti tidak bisa lagi ketika promosi itu mempromosikan fasilitas lengkap, gedung full AC, lokasi nyaman, itu tidak lagi begitu. Nanti yang dia tampilkan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan kemudahan pendidikan melalui teknologi yang semakin canggih itu. Ya. Dan saya kira itu akan bergerak ke depan kan, termasuk Pak Yanto di BSNP kan ketika menyusun standar pendidikan jarak jauh itu kan tidak lagi mengacu pendidikan jarak jauh itu karena demografik karena geografik constraint ya. Karena constraint geografis, misalnya lokasi yang sudah ditangkau, tetapi memang juga karena itu adalah bagian dari tren pendidikan masa depan. Ya, betul, betul. Tren pendidikan masa depan, sehingga kemudian berbagai kesulitan yang sekarang ini terjadi itu dari waktu ke waktu akan bisa diatasi, termasuk misalnya kalau kita bicara bahwa ya kalau pendidikan online itu kan hanya menjangkau ranah kognitif itu yang sifatnya transfer of knowledge itu. Bagaimana transfer of value dan skill itu kan masih menjadi catatan.
Tapi saya kira ketika teknologi ini terus bergerak ke depan dan catatan itu menjadi bagian dari tantangan inovasi bagi para ahli teknologi, saya kira pada waktunya juga kita bisa kan transfer of value dan transfer of skill yang juga bentuknya adalah virtual begitu. Iya, iya. Itu. Saya kira ya. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika ini untuk konteks pendidikan ya, orang tua itu kan mempunyai tantangan yang berat untuk membuat anak-anaknya itu menjadi orang yang otonom, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menentukan pilihan yang baik bagi dirinya. Ini tidak gampang itu. Sehingga orang tua sekarang kalau membanggakan, oh jeng kalau anak saya nggak pernah lihat gambar porno. Saya sudah ketinggalan zaman. Semua anak kita itu mungkin sudah melihat gambar-gambar. Orang tuanya yang nggak tahu. Orang tuanya ya nggak tahu. Karena berada di genggaman tangan kan. Iya, sepanjang anak itu dikasih gadget, saya kira nggak bisa itu orang tua beranggapan seperti itu. Ini tantangan gimana ini? Mungkin faktor agama juga berperan, Mas Mukti mungkin ya. Ya, saya kira itu juga salah satu yang memang harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama-sama ya. Karena sekarang ini kan ada pergeseran yang sangat jauh Pak Yanto dalam konteks pendidikan agama ya, dan mungkin tradisi belajar agama itu, tradition of religious learning ya. Misalnya kalau dulu orang belajar itu kan harus mendatangi ustadznya, mendatangi ustadznya, dan itu sampai jauh lah gitu kan, sampai jauh yang kadang-kadang memang ustadz itu ya tidak kemana-mana, beliau mengajar di pesantrennya atau di madrasahnya gitu. Dan pada konteks pendidikan agama yang tradisional itu melahirkan apa yang disebut dengan musafir pencari ilmu. Gitu istilahnya begitu. Sehingga orang-orang itu memang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berguru. Karena mungkin di Jogja ada Pak Kiai Suyanto misalnya yang khusus mengajar ilmu tarbiyah Islamiyah, kitab-kitabnya kitab-kitab pendidikan. Nanti di tempat lain misalnya ada saya yang mengajarkan tentang misalnya hadis. Nah, ketika dia ingin belajar hadis, dia tidak bisa belajar dari Pak Yanto, tapi harus belajar ke saya. Sehingga ada tadi yang disebut dengan musafir pencari ilmu itu. Bahkan pada konteks agama Pak Yanto, karena keutamaan itu, kemudian ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mencari ilmu gitu, maka berangkat dan pulangnya itu dia fisabilillah gitu. Jadi pulang pergi itu fisabilillah. Jadi kalau dulu Pak Yanto belajar jauh dari rumah ya, itu 7 kilo, 8 kilo naik sepeda ontel, itu pulang perginya itu fisabilillah. Sehingga kalau misalnya mohon maaf sampai mengalami kecelakaan dan kemudian ada yang meninggal dunia, itu mati syahid itu Pak Yanto. Dan tidak akan dihisab kecuali utangnya. Dia tetap dihisab ya, karena itu syahid dunia, syahid dunia. Nah, tapi itu nanti kan tidak terjadi lagi. Ya, betul. Tidak terjadi lagi karena apa? Ya sang kiai ini cukup aja dia upload ya, cukup dia upload. Misalnya kalau di rumah-rumah sekarang kan orang bisa saja kan ngaji kapan saja, milih ustadznya mana saja kan dia bisa. Milih ustadznya mana saja bisa. Kalau dulu kita belajar qiraah gitu ya, membaca Quran, itu kan harus ada ijazah ya. Ini dalam tradisi belajar di pendidikan Islam itu. Sehingga ketika kita belajar Quran itu ada namanya istilahnya dalam tradisi pendidikan Islam itu namanya sanad ilmu gitu Pak Yanto. Sanad ilmu itu begini, saya belajar Quran itu dari guru siapa? Guru saya itu gurunya siapa? Seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sanad ilmu. Kalau belajar kitab juga begitu, belajar kitabnya dari siapa. Sehingga kalau orang itu menguasai kitab, itu kan nanti diberi ijazah. Tapi ijazahnya bukan ijazah sertifikat, tapi ijazah bahwa dia sudah menguasai kitab itu dan sudah boleh mengajarkan kitab itu. Disebutkan gurunya juga dari ya betul, itu namanya sanad ilmu dalam tradisi. Nah sekarang kan orang tidak lagi punya sanad ilmu nanti. Tidak ada sanad ilmunya itu. Sanadnya internet. Dia nanti bisa ngambil dari siapa kan sesukanya dia gitu. Yang kadang-kadang memang dia bisa saja kan memilih yang cocok sama dia.
Nah, itu yang tadi kembali ke awal, ketika orang itu searching informasi, itu seringkali tidak untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Saya itu punya amalan begini gitu. Kira-kira kalau saya cari itu ustadz siapa yang bisa mendukung amalan saya ini? Gitu. Yang tidak mendukung nggak dia ambil, nggak dia kutip itu. Mantap. Iya, dan ini dalam konteks agama memang kan akhirnya semakin memperkaya pluralitas keberagamaan kita itu. Dan ini memang akan menjadi sebuah realitas dan tantangan tersendiri ke depan. Karena itu juga nggak bisa kita cegah. Ya. Nggak bisa kita cegah. Apalagi ketika kemudian itu dilandasi oleh sebuah prinsip bahwa pada dasarnya ya ilmu itu terbuka. Jadi saya bisa belajar dari siapa saja. Gitu. Nah ini yang memang juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga karena itu ya selain pada kaitannya dengan ilmu, Pak Yanto, juga teknologi ini juga berkaitan dengan bagaimana kita beribadah. Iya, jadi sekarang ini sudah mulai ada yang melakukan sholat Jumat virtual. Iya, sholat Jumat virtual. Saya dapat undangan. Iya, jadi Jumatannya virtual, nggak perlu datang ke masjid gitu. Ya, terus kemudian takziah virtual kan jadi tren juga sekarang ini. Tapi orang kan tren takziah virtual gitu. Jaga manten virtual ya, saya. Sudah mulai juga betul ya. Nanti ngasih ucapan selamat pakai Zoom gitu kan. Ya. Jadi sudah bergeser. Cuma ada hal-hal yang memang juga tidak bisa sepenuhnya digeser. Misalnya ya masa kalau takziah oke lah bisa virtual, tapi masa pemakaman virtual kan jadi nggak bisa. Jadi memang juga ada hal tertentu yang tidak bisa digantikan, tetapi ruang-ruang di mana pertemuan fisik itu menjadi bagian dari sebuah tatanan kehidupan sosial itu memang nanti akan bergeser ke arah tatanan yang bersifat virtual. Ya. Sehingga etika menyapa, etika berinteraksi dalam dunia virtual itu juga tidak bisa dilepaskan. Dan menurut saya kalau dulu orang ghibah ya, orang ngerasani itu harus datang ke tetangga gitu. Sekarang orang cukup bisa ghibah atau ngerasani itu cukup dengan jarinya saja gitu. Ini mau tiok ngisi nggak barbar ini gimana ya? Bisa cukup dengan 2 jari begitu kan. Ya. Nah, saya kira ini kan sudah disepakati bahwa di era revolusi industri 4.0 ini memang ada prinsip IoT, Internet of Things. Jadi semua ditaruh di internet. Ini implikasinya pada pendidikan, maka orang tua harus waspada, guru waspada, masyarakat juga harus mendukung. Nah, para medsos ini juga diminta tanggung jawabnya terhadap follower yang jumlahnya jutaan itu. Saya kira ini Mas Mukti ya betul. Oke lah Mas Mukti, terima kasih sudah bincang bisa memberikan alternatif bagi para siswa dan para generasi muda kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat Mas Mukti dan amin. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.